Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adikku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS untuk SD atau MI kelas 6 ya, muatan pelajaran matematika. Ya, buku ini diterbitkan oleh Erlangga ya, yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal di bab 3 tentang lingkaran ya. Kita sudah sampai di bagian paling akhir ini, latihan ulangan bab 3 paket 2 ya, paket 2 yang bagian C, yang bagian A dan juga B kemarin sudah kita bahas ya. Bisa disimak di video kita sebelumnya, atau mungkin kalau susah bisa dicek di playlist ya, pembahasan ISPS matematika kelas 6. Oke, untuk kali ini kita bahas untuk yang bagian C ya. Sebenarnya ini salah cetak, harusnya ini C ya, karena yang bagian B sudah, sekarang ini bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, sebuah tanah berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 10 meter akan dipasangi pagar di sekelilingnya. Jika harga pagar Rp35.000 per meternya, berapa biaya yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut? Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 sebagai berikut ya. Oke, jadi diketahui tanah berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter akan dipasang pagar di sekelilingnya. Kemudian harga pagarnya sendiri adalah Rp35.000 tiap meternya. Ditanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk membuat pagar. Nah, biaya yang diperlukan itu berarti keliling ya, keliling dikalikan dengan harga tiap meternya ya. Jadi kita cari keliling dari tanah tersebut ya, karena bentuknya lingkaran berarti kita gunakan rumus keliling lingkaran. Nah, yang sudah diketahui tadi diameter, maka kita pakai rumus yang pi kalikan diameter. Kecuali kalau jari-jari berarti 2 kalikan pi kali jari-jari ya, karena ini diameter berarti pi kalikan diameter, kita kalikan dengan harganya tadi tiap meternya. Berarti karena diameternya 10, kita gunakan pi 3,14. 3,14 kali 10 kalikan harga per meternya tadi 35.000 ya. 3,14 kali 10 berarti tinggal kita geser komanya 1 kali ke kanan ya, berarti 31,4 kalikan 35.000. Hasilnya adalah 1.099.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat pagar adalah Rp1.099.000. Itu penjelasan untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Sebuah danau buatan berbentuk persegi panjang ya. Di tengah danau dibuat taman berbentuk lingkaran seperti gambar berikut. Berapakah luas danau tersebut? Berarti ya danau yang berisi air ya. Berarti luas danau dikurangi dengan luas taman ya, nanti rumusnya. Oke, langsung saja kita simak untuk yang nomor 2 ya. Oke ya, jadi ini danaunya tadi ya, nanti yang ditanyakan berarti yang bagian ini. Nah, ya, jadi danaunya panjangnya itu 15 meter dan lebarnya ada 7 meter. Nah, lebar danau ini sekaligus sebagai diameter lingkaran ya. Nah, ini diameternya berarti juga 7 meter. Nah, luas danau berarti ya, sama dengan luas persegi panjang dikurangi dengan luas taman yang berbentuk lingkaran tadi. Luas persegi panjang atau luas totalnya danau sama dengan 15 kali 7 sama dengan 105 meter. Sedangkan luas tamannya yang berbentuk lingkaran berarti rumusnya pi kalikan r kuadrat. Karena diketahui diameternya adalah 7 meter, maka jari-jarinya 3,5 meter lah. 3,5 itu berarti dia masih kelipatan 7 juga. Kita gunakan pi nya 22/7 ya. 22/7 kali 35 kali 35 hasilnya adalah 38,5 meter persegi. Itu luas taman. Nah, luas persegi panjangnya tadi atau luas total danaunya tadi 105, maka
luas danaunya saja yang berisi air ya, dikurangi taman berarti 105 meter persegi dikurangi 38,5 meter persegi, hasilnya adalah 66,5 meter persegi. Jadi luas danau adalah 66,5 meter persegi. Itu danau yang berisi air ya, hasilnya adalah 66,5 meter persegi. Itu penjelasan untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya nomor 3. Oke. Suatu lapangan berbentuk lingkaran berjari-jari 2 meter. Andi mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 5 kali. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Andi? Ya, ini untuk yang nomor 3 ya. Langsung saja kita simak untuk penjelasan soal nomor 3. Ya, jadi diketahui lapangan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2 meter. Andi mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Ditanyakan berapa jarak yang ditempuh oleh Andi. Nah, jarak yang ditempuh oleh Andi berarti kita cari keliling lapangan dikalikan dengan banyak putaran yang dilakukan oleh Andi ya. Oke. Keliling lapangan berarti rumusnya adalah 2 kalikan pi kalikan r, karena yang diketahui adalah jari-jari ya. Kita kalikan dengan jumlah putarannya tadi sebanyak 5 kali. Nah, sama dengan 2 kali 3,14 kalikan jari-jari lapangan tadi adalah 2 meter. Kita kalikan 5, hasilnya 2 kali 3,14 itu 6,28. Dikalikan dengan 2 kali 5 10. Berarti hasilnya adalah, kita geser komanya 1 kali ke kanan, jadinya 62,8 meter ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh Andi adalah 62,8 meter ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Mita mengendarai sepeda. Jika jarak yang ditempuh Mita adalah 1,1 km dan roda sepeda berputar sebanyak 500 kali, berapakah panjang diameter roda sepeda Mita? Oke, untuk yang nomor 4. Nah, ini kita simak ya. Jadi diketahui jarak tempuh sepeda Mita adalah 1,1 km. Ini nanti kita jadikan ke cm ya. Kemudian roda berputar sebanyak 500 kali. Ditanyakan berapa panjang diameter roda sepeda Mita. Nah, keliling roda itu sama dengan rumusnya adalah jarak tempuh dibagi jumlah putar. Jadi kita cari keliling dulu ya untuk bisa mengetahui diameter roda sepeda dari Mita ya. Keliling itu rumusnya adalah jarak tempuh dibagi dengan jumlah putaran. Nah, keliling itu rumusnya apa? Pi kali diameter, karena yang dicari nanti diameter ya. Jadi pi kali diameter sama dengan jarak tempuhnya tadi adalah 1,1 km. Kita jadikan ke cm ya. Berarti itu dari kilometer ke cm turun 5, maka kita kalikan dengan 100.000 ya. Jadi 1,1 kalikan 100.000 dibagi dengan jumlah putaran tadi adalah 500. Maka pi kali D sama dengan 1,1 kali 100.000, hasilnya adalah 110.000 dibagi dengan 500 ya. 110.000 dibagi dengan 500, ini kita coret aja nolnya. Kita coret 2 ya. Ini kita coret 2 berarti 100 berapa ini berarti ya? 1100 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 220. Ini pi kali D ya. Maka diameternya 220 dibagi pi-nya kita gunakan 22/7 ya. Sama dengan 220. Supaya bisa dihitung ini kita ubah ke perkalian, jadinya dibalik ya. 220 dikalikan 7/22 ya. Sama dengan ini bagi 22 dapat 1, bagi 2 dapat 10 ya. 10 kali 7 hasilnya adalah 70. Jadi diameternya atau panjang diameter roda sepeda Mita itu adalah 70 cm ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya atau soal terakhir ya, latihan ulangan bab 3 paket 2 yang bagian C. Nah, ini untuk soal nomor 5. Sebuah topi ulang tahun dibuat dari karton dengan pola berbentuk juring lingkaran. Sudut pusat juring lingkaran tersebut 80 derajat dan panjang jari-jari 20 cm.
berapa luas karton yang diperlukan untuk membuat 9 topi ulang tahun yang sama? Oke ya, untuk yang nomor 5 kita lihat ya bagaimana penjelasannya. Oke, di sini jadi diketahui tadi topi ulang tahun dibuat dengan pola juring lingkaran. Kemudian sudut pusat juringnya adalah 80 derajat. Jari-jarinya sendiri adalah 20 cm. Ditanyakan berapa luas untuk membuat 9 topi ulang tahun? Oke, kita jawab. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi kalikan r kuadrat, karena diketahui jari-jarinya tadi, berarti 3,14 kalikan 20 kuadrat ya. Hasilnya adalah 1256 cm persegi. Ini luas lingkarannya ya. Jadi untuk mencari luas juring kita harus cari luas lingkaran terlebih dahulu. Kemudian luas juring pembuat topinya. Luas juring itu rumusnya adalah sudut pusat bagi dengan sudut satu putaran penuh ya, kalikan dengan luas lingkaran. Sudut pusatnya diketahui tadi adalah 80 derajat ya. Berarti 80 per 360 kalikan luas lingkarannya sendiri adalah 1256 cm persegi. Nah, kita sederhanakan ya, ini berarti kita bagi 40, ini nolnya kita coret dulu. Nah, oke. Ini kita bagi 4 dapatnya 2. Nah, ini kita bagi 4 dapatnya 9. Nah, berarti 2/9 kali 1256 cm persegi itu luas juringnya. Kita cukup sampai di sini aja ya. Nanti kita hitung bisa kita coret. Jadi berhenti sampai sini tidak apa-apa, karena masih ada perhitungan selanjutnya ya. Oke. Kemudian luas karton untuk 9 topi. Nah, berapakah luas karton untuk 9 topi? Nah, luas karton berarti rumusnya adalah 9 topi tadi, berarti 9 dikalikan dengan luas juring ya, luas kartonnya. 9 dikalikan lah luas juringnya tadi adalah 2/9 kali 1256 cm persegi. Ini bisa kita coret. Nah, makanya kita biarkan tadi ya 2/9-nya. Ini 9 sama 9 bisa kita coret. Nah, jadi tinggal 2 kali 1256 cm persegi. Hasilnya adalah 2512 cm persegi. Jadi luas karton untuk membuat 9 topi ulang tahun adalah 2512 cm persegi. Itu untuk penjelasan soal nomor 5 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal-soal kali ini ya. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus berdoa sebelum, saat ataupun sesudah belajar, supaya kita dimudahkan dan juga difahamkan ya dalam mempelajari materi-materi ataupun soal-soal yang kita kerjakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.